Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali masuk ke dalam sesi keempat, yaitu membahas tentang teknologi informasi untuk pariwisata halal. Sebelumnya kita telah membahas tentang turis pariwisata halal. Sekarang kita berlanjut bagaimana cara pemasaran pariwisata halal yang yang menggunakan platform teknologi informasi. Semua kegiatan pastinya pada saat ini menggunakan teknologi informasi, karena pemasaran teknologi informasi itu memudahkan semua kegiatan untuk dapat dikenal oleh masyarakat. Pariwisata halal dan teknologi. Muncul di layar ya. Bahwa media sosial itu memiliki peran penting dalam mempromosikan suatu produk dan layanan wisata halal. Wisata halal semua sudah tahu bahwa wisata halal adalah wisata yang terdapat kebutuhan halal untuk wisatawan muslim. Nah, pastinya ada beberapa cara media sosial yang digunakan dalam konteks pariwisata halal, yaitu bagaimana jangkauannya, keterlibatannya, konten, buatan pengguna, influencer marketing. Jika menggunakan influencer yang terkenal, pastinya wisata halal itu akan menjadi lebih terkenal. Kemudian dengan bahasa yang analitik, pembaharuan yang real time, selalu update dengan pariwisata yang dikenalkan. Mendengarkan sosial, membangun komunitas, manajemen reputasi, dan viral marketing. Nah, biasanya ini cara jitu untuk mengenalkan atau memasarkan pariwisata halal. Kemudian pariwisata halal dalam konteks media sosial ini juga melibatkan wisatawan muslim supaya mereka calon wisatawan lebih mengenal tentang wisata halal yang dipromosikan. Kemudian ada beberapa alasan mengapa media sosial itu penting, pastinya untuk peningkatan visibilitas dan berpemasaran yang bertarget. Misalnya saja, pariwisata halal ini kan untuk wisatawan muslim yang ingin menggunakan segala aspek dari 3A-nya itu halal. Nah, nanti jadi pada saat melakukan pemasaran atau membuat promosi produk dengan cara video atau foto, itu talent-talentnya adalah para wisatawan yang memang menggunakan atau mengikuti wisata halal. Kemudian membangun kesadaran merek. Merek itu pasti akan lebih dikenal ketika pada saat media sosial itu dikenalkan secara luas. Ada umpan balik yang real time, jadi terdapat wisatawan-wisatawan yang melakukan umpan balik. Misalnya pada saat melakukan wisata, mereka membuat video, mempromosikan, kemudian mereka upload dan ngetek lokasi atau destinasi wisata itu. Pemasaran juga bisa influencer. Kita menggunakan influencer yang mungkin beberapa orang di media sosial kenal. Kemudian pemasaran menjadi lebih hemat biaya pastinya. Konten buatan pengguna membangun komunitas wisata halal sebagai manajemen kritis. Nah, yang kedua yaitu menggunakan agen perjalanan online atau yang dikenal dengan OTA atau OTA. Di sini memerankan peran penting dalam industri pariwisata halal sebagai perantara antara si pembuat bisnis dengan destinasi dan wisatawan muslim. Karena otak ini bisa lebih cepat di keadaan lokasi seperti misalnya di Jakarta yang super cepat, super sibuk, itu memudahkan kita untuk menggunakan otak.
Kota itu untuk apa saja? Kota itu untuk memesan, custom, bisa ulasan, perbandingan harga, perbandingan lokasi, paket, paket wisata, promosi untuk pembayaran langsung, ada paket bundling, misalnya ada transportasi dengan penginapan atau transportasi dengan destinasi yang ditawarkan. Ada analisis data, dukungan pelanggan, ada pemasaran yang destinasi yang digunakan, kepercayaan dan kredibilitas, jangkauannya pasti secara global, transparansi harga, dan inovasi. Dari beberapa OTA yang ada, kita bisa membandingkan mana yang sesuai dengan calon wisatawan. Aplikasi seluler juga bisa digunakan dalam pariwisata halal. Di sini ada beberapa aplikasi seluler yang digunakan, misalnya menggunakan perencanaan, penyesuaian, navigasi, ulasan, dukungan bahasa, jejaring sosial, dan program loyalitas. Jenis aplikasi seluler yang digunakan untuk mengetahui penggunaan pada destinasi wisata, misalnya ada aplikasi makanan halal. Nah, dengan adanya aplikasi makanan halal, kita bisa mendeteksi apakah makanan itu halal, makanan halal lokasinya ada di mana. Ada juga aplikasi waktu sholat, yang pada saat azan, aplikasi tersebut akan berbunyi, yang menandakan bahwa waktu sholat. Ada juga aplikasi untuk pencari kiblat. Ketika kita bingung mau mencari arah kiblat, itu ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencari arah kiblat. Kemudian ada aplikasi perjalanan Islami. Pada saat sampai ke lokasi, kita akan mengetahui perjalanan Islam itu ada lokasi di mana saja. Nah, aplikasi ini yang akan membantu para wisatawan halal untuk menemukan lokasi-lokasi halal yang bisa digunakan oleh para wisatawan. Kemudian ada fitur utama dan manfaat aplikasi seluler. Nah, aplikasi seluler ini banyak fiturnya ya, banyak manfaatnya secara khusus kebutuhan dan preferensi wisatawan muslim. Pastinya beberapa fitur ada aplikasi seluler terkait pilihan makanan, waktu sholat dan arah kiblat, ada akomodasi, situs dan atraksi, perencanaan dan pemesanan perjalanan. Selanjutnya kita akan bahas misalnya aplikasi apa sih yang ada? Itu misalnya contohnya di Traveloka, ada Agoda, ada tiket.com, itu adalah bagian dari OTA. Kemudian realitas virtual, maksudnya adalah teknologi virtual reality atau VR. VR ini juga sudah mulai tren sejak adanya COVID, yaitu penggunaan VR dalam konteks pariwisata halal. Adanya tour virtual destinasi ramah halal, haji dan umroh virtual, pameran seni virtual, ada tour realitas virtual, dan beberapa pengalaman lain yang dilakukan secara virtual. Artinya ada orang lain yang sudah datang ke lokasi tersebut, membuatkan videonya secara virtual atau mereka live langsung di lokasi dan kita bisa menyaksikan secara virtual. Sekarang ada lagi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence dan pariwisata halal. AI ini digunakan dalam konteks pariwisata halal untuk memberikan pengalaman bagi wisatawan muslim. Contohnya beberapa IA yang digunakan dalam pariwisata halal, misalnya rekomendasi, layanan pelanggan, ada harga, optimalisasi operasi, pengenalan gambar, analisis sentimen, terjemahan bahasa, ada asisten virtual. Kita bisa bertanya kepada AI tentang apa saja tentang pariwisata halal. Ada namanya analitik data. Analitik data itu untuk mengetahui tentang perilaku wisatawan, ada pengalaman pelanggan, analisis, optimalisasi pemasaran. Nah, itu digunakan untuk mengetahui secara lebih lanjut, lebih dalam tentang pariwisata halal. Terus manfaat dan tantangan utama pada analitik data ini, wawasan tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Manfaatnya misalnya
pengalaman pelanggan yang lebih baik, pengalaman mengambil keputusan, keunggulannya, tantangannya pasti ya masalah privasi data. Kurangi tenaga terampil yang mengetahui tentang analitik data, kualitas data, dan biaya pastinya. Nah, hubungan antara tuan rumah, turis, dan konteks pariwisata halal. Hubungannya itu pasti berdampak signifikan pada keseluruhan. Itu antara wisatawan, tuan rumah, dan destinasi wisata halal itu harus saling menghormati pemahaman, komunikasi, keaslian, dan daya tanggap. Selanjutnya ada aplikasi GIS, Sistem Informasi Geografis, untuk mengetahui geografis lokasi pariwisata halal, atau ada machine learning yang tempat kita untuk bertanya. Itu adalah teknologi yang digunakan pada pariwisata halal. Yang sering kita lihat atau kita gunakan misalnya otak ya untuk memesan tiket, tiket perjalanan, atau untuk memesan paket wisata. Biasanya menggunakan otak. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan ada tugas. Nantinya pada tanggal 25 Oktober ya, ada pertemuan bincang dengan Kaprodi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.